Kota Surabaya sebagai kota terbesar kedua setelah kota Jakarta, Surabaya juga sebagai ibu kota Jawa Timur yang memiliki kemajuan yang sangat pesat. Kemajuan di bidang pembangunan dan teknologi yang diimbangi juga dengan pengembangan di bidang religi. Sebagai kota yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, Surabaya memiliki beberapa kawasan religi yang menjadi destinasi wisata bagi umat Muslim. Salah satunya adalah Makam Sunan Ampel. Tidak jauh dari kawasan religi Makam Sunan Ampel yang berjarak 800 meter, tepatnya di Jalan Serganan Lebar nomor 30-32, Sidodadi, Kecamatan Simokerto, Kota Surabaya, terdapat sebuah pondok pesantren tahfidz Al-Quran yang berjuang untuk mencetak para santri penghafal Al-Quran yang mempedulikan anak-anak dari keluarga kurang mampu, yaitu Pondok Pesantren Darut Taklim An-Nawawi. Mengawali perjuangannya di tahun 2012 dari sepetak rumah yang diamanahkan sebagai tempat untuk belajar mengaji bagi anak-anak warga sekitar, pemilik Pondok Pesantren Darut Taklim An-Nawawi, Kiai Haji Ahmad Mujab Mutohar, menceritakan awal mula didirikannya Pondok Pesantren Darut Taklim An-Nawawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, Pondok Pesantren Darut Taklim An-Nawawi hingga sekarang terus berbenah untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Pondok An-Nawawi sendiri dimulainya atau berdirinya tepatnya Desember 2012. Sebenarnya dari awal desainnya memang satu rumah yang itu kami diberi amanah untuk meninggalinya, sifatnya untuk memanfaatkan. Jadi bukan kami mengawali dari membeli atau apa, tapi memanfaatkan lahan yang ada untuk dipakai untuk ngaji. Alhamdulillah, An-Nawawi saat awal kurang lebih ada 5 anak, seingat saya, yang perempuan 2, laki 3. Tahfidzul Quran, karena konsentrasinya ada menghafal Quran. Berjalannya waktu, kemudian santri bertambah. Santri bertambah, sampai ke satu titik sudah tidak cukup. Kemudian, tepatnya 2013, setelah 1 tahun berjalan, pondok sempat ngontrak 1 tahun untuk tempat santri laki. Yang perempuan tetap di belakang dalam, yang di belakang, yang laki-laki kami pisah karena sudah tidak memungkinkan. Berjalan 1 tahun, kemudian ngontrak 1 tahun, maka tepatnya 2015 awal itu pondok kemudian ditakdirkan oleh Allah membeli 1 lahan yang kemudian itu di sebelah timurnya pondok pertama atau yang sekarang menjadi Pondok Putra. Berjalannya waktu kami hanya ada anak tahfidz Quran, sekolahnya di luar. Tapi terus berjalan, kita evaluasi, ternyata sekolah di luar, mondok di dalam, di pondok, ternyata madorotnya banyak. Entah pergaulan, entah nanti mereka membawa apa ke pondok, entah temennya atau apa, sehingga madorotnya lebih banyak dari mafsadah. Kemudian kami dalam proses itu kita tidak memperbolehkan anak sekolah di luar, kemudian kita ikutkan sekolah paket. Jadi menghafal, fokus menghafal sama kita. Keberadaan pondok yang berada di tengah perkampungan padat penduduk dengan masih banyaknya kondisi masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga para santri yang belajar didominasi dengan program beasiswa untuk anak-anak tidak mampu. Beragam kondisi ekonomi orang tua siswa yang membuat mereka tidak mampu untuk membiayai sekolah. Sekitar 70% santri yang waktu itu berjumlah 27 anak, mereka yang mendapat program beasiswa dari pondok pesantren yang menanggung makan, tempat tinggal, dan biaya belajar gratis selama di pondok. Situasi pandemi COVID-19 di tahun 2020 sempat menggujang pondok.
Ustadz Mujab sebagai pemilik pondok pesantren yang waktu itu menghidupi pondok pesantren, di antaranya dari layanan bimbingan umroh haji, serta mengisi ceramah di berbagai tempat karena tidak bisa lagi berkegiatan pada waktu itu, sehingga untuk menopang kebutuhan para santri menjadi terkendala. Santri yang tadinya berjumlah 27 hingga tinggal 9 anak. Dari perenungan dan evaluasi dalam mencari solusi agar pondok pesantren bisa kembali lagi memberikan banyak manfaat kepada para santri agar dapat kembali belajar di pondok, maka pondok berinisiatif untuk mendirikan sekolah formal yaitu MTS atau Madrasah Sanawiyah. Akhirnya MTS Darut Taklim An-Nawawi dapat berjalan dan memiliki 21 siswa. Dari jumlah 21 siswa tersebut terdapat 4 siswa yang telah mandiri dan mampu membayar administrasi. Yang selebihnya mendapat beasiswa dari pondok, sehingga dari keempat siswa mandiri tersebut dapat memberikan kontribusi untuk 17 santri lainnya yang menjadi tanggung jawab penuh pondok pesantren. Berjalannya waktu, kemudian tahun 2020 itu di masa pandemi, ada pembebasan lahan untuk pondok putri. Karena sudah tidak cukup, kok Allah mentakdirkan ada orang jual rumah, tepat di belakang pondok yang lama. Kemudian proses itu sampai 2020 akhir, berjalannya waktu, kemudian 2022 itu di depan pondok yang lama juga, depannya ada pembebasan lahan yang itu miliknya tetangga, jual karena mau diwaris, kemudian dibeli pondok, dan alhamdulillah Allah mentakdirkan untuk selesai. Dan itu semuanya aktivitas pondok itu mulai dari kita di pondok itu ada anak-anak ngaji, ada orang kampung yang kita sediakan maghrib sampai jam 8 itu madin dan TPQ. Untuk ibu-ibu ada pengajian habis isya pada Sabtu malam minggu, subuh pagi juga ada kegiatan. Allah mentakdirkan pondok bisa beli belakang, bisa beli depan, dan itu semua sampai sekarang kita berusaha untuk bagaimana pondok bisa mewarnai kampung yang ada di lingkungan pesantren. Karena kampung yang ada di pondok itu, di lingkungan itu secara ekonomi, secara sosial itu memang benar-benar harus ditata. Dan sekarang di 2022 ini pondok sedang proses membebaskan lahan, tepatnya 6 rumah dari pondok laki untuk persiapan untuk masjid dan sekolahnya anak-anak. Harapan saya, harapan tentunya seluruh yang terlibat di pesantren memberi manfaat di masyarakat sekitar. Yang sekarang alhamdulillah kita punya konsep kampung Quran. Insya Allah jadi nanti pondok dan kampung adalah satu kesatuan yang warnanya itu jadi satu.